Kasus Verdi Sambo telah selesai. Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus bersalah, ya. Namun ingat, potensi untuk bebas, untuk lepas dari jerat hukum itu masih berpeluang, masih ada. Upaya hukum itu masih ada, teman-teman, ya. Ya. Jadi setiap terdakwa mempunyai hak hukum yang sama, mempunyai hak untuk dibela dan juga melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya masih ada. Ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Ada upaya hukum biasa itu seperti banding, kasasi. Hukum luar biasa itu ya upaya peninjauan kembali, teman-teman, ya. Nah, kita lihat ke depannya prosesnya seperti apa dan bagaimana. Kawal terus putusan yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Pak Verdi Sambo, Ibu Putri, Kuat Maruf, Ricky Rizal, ya ini putusan yang melampaui daripada tuntutan jaksa penuntut umum, di mana masing-masing terdakwa dituntut agak rendah, tetapi pada faktanya vonis hakim lebih tinggi, melampaui daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Maka putusan ini dalam istilah hukum disebut dengan ultra petita, putusan yang melampaui, ya, daripada tuntutan yang dimintakan oleh penuntut umum. Wow, luar biasa. Ini adalah suatu terobosan hukum, ya. Oke, teman-teman. Putusan Eliezer ini sangat jomplang, berbanding terbalik dengan tuntutan penuntut umum, di mana sebelumnya dia dituntut 12 tahun pidana penjara oleh jaksa. Lalu kemudian hakim telah memvonis, memutus, menghukum, menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ya. Maka dia dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Nah, putusan Yang Mulia Majelis Hakim sangat jomplang, turun ke bawah, berbanding terbalik dengan tuntutan penuntut umum sebelumnya, di mana ya tuntutannya 12 tahun pidana penjara. Wow, luar biasa. Nah, kita lihat ya. Ternyata penuntut umum menerima hasil keputusan hakim, ya. Pasrah dia. Oke, teman-teman, mantap. Teman-teman, ini adalah permainan yang fenomenal di zaman milenial, yaitu lato-lato, ya. Nah, tapi perlu diketahui ya, permainan ini bisa berdampak hukum, berdampak pidana apabila dipermainkan pada situasi, waktu dan tempat tidak tepat, ya. Misalkan bermain di tengah malam mengganggu kenyamanan orang, maka ketika seseorang merasa terganggu atas tindakan dan perbuatan kita, maka disitulah timbul delik. Bukan hanya permainan lato-lato saja, misalkan naik motor, geber-geber motor, terus kemudian memukul-mukul sesuatu, tiang listrik, pokoknya yang sifatnya berisik, mengganggu kenyamanan orang lain, tetangga, lingkungan. Pada saat situasi sudah istirahat atau tertidur, kita bermain seperti ini, maka bisa dijerat hukum, teman-teman, ya. Ingat ya, ingat situasi, waktu dan tempat.